Assalamualaikum sahabat beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Di zaman now di tahun 2023 ini, terlalu banyak yang kita lupakan, seolah-olah kita manusia yang paling kuat di dunia ini, padahal kita sadar bahwa Allah tahu apa yang tidak kita ketahui, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Ini untuk mengingatkan bagi saudaraku yang beriman, yang sudah lupa atau yang sudah terlanjur masuk ke dalam kesalahan yang dilakukan di dunia ini. Semoga sahabat beriman kembali ke jalan Allah dan tidak larut dalam kesalahan. Di video kali ini saya akan bahas, awal mulanya terjadi kisah LGBT atau kaum pelangi yang lebih dikenal untuk saat ini. Kaum ini sangat dimurka Allah, karena sudah melampaui batas. Dahulu diceritakan dalam kisah kaum Nabi Lut, dan berawal dari iblis yang ditangkap oleh kaum Nabi Lut dan disodomi. Dari kisah inilah awal terjadinya kebejatan di kaum Nabi Lut. Kisah ini berawal dari kedengkian iblis terhadap kaum Nabi Lut. Daerah kaum Nabi Lut ini bernama Sodom. Simak ceritanya sampai selesai, supaya tidak gagal faham. LGBT ini adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah LGBT ini digunakan untuk kepada kelompok individu, di mana ini adalah kelompok orang yang saling suka antar sesama jenisnya, antara pria dan pria, wanita dan wanita. Ini sangat perilaku manusia yang telah melampaui batas, dan Allah sangat marah akan perilaku seperti ini, dan larangannya ada dalam Al-Quran di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165-166, dijelaskan juga dalam surah Al-Isra ayat 32. Berawal dari kedengkian iblis terhadap kaum Nabi Lut, karena kaum Nabi Lut ini memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan sebelum tersesat dalam homoseksual atau sebelum menjadi kaum pelangi, terutama dalam kerjasama yang sangat baik, suka bergotong royong dan bersatu padu dalam apapun, suatu pekerjaan mereka selalu melakukannya dengan baik, sangat rapi, dan cermat. Karena inilah membuat iblis iri terhadap kaum Sodom, iblis pun melancarkan aksi sesatnya untuk kaum ini. Dengan liciknya iblis menjelma menjadi manusia berwajah manis dan memiliki paras wajah mirip perempuan. Kaum Sodom ini dikenal dari kisah Nabi Lut, karena perilaku sesatnya, yaitu menyukai sesama jenis. Sodom adalah nama desa di kaum ini, atau kota yang terletak di Yordania. Banyak cara iblis ingin merusak dan menyesatkan kaum Nabi Lut ini, sebelum iblis merubah wujudnya seperti manusia laki-laki tampan, dan berparas wajah mirip perempuan. Iblis telah dulu merusak apa yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut tadi yang dikerjakan bersama-sama atau bergotong royong, sehingga kaum ini kesal terhadap apa yang terjadi, sampai mereka akan menjatuhkan hukuman yang berat untuk siapapun yang melakukan itu. Keesokan harinya kaum ini pergi untuk menyelesaikan pekerjaan yang kemarin yang dirusak oleh orang yang tidak mereka tahu. Di perjalanan mereka menjumpai anak muda yang tampan dan manis. Tidak lain pemuda itu adalah iblis yang menjelma sebagai manusia. Lalu mereka menangkap anak muda itu dan menanyakan apa yang telah terjadi, dan anak muda itu mengakui bahwa dialah yang berbuat demikian, sehingga anak muda tersebut dikurung dalam beberapa waktu, dan bergantianlah kaum ini untuk menjaga anak muda ini selama dalam kurungan. Tibalah pada malam harinya, anak muda tersebut berpura-pura sedih dan berteriak, sehingga membuat yang menjaganya menghampirinya, dan bertanya ke pemuda tersebut, "Ada apa denganmu sehingga kamu menangis?" "Ayahku selalu memelukku di saat aku ingin tidur." Mendengar anak itu, si penjaga tersebut tidak tega dengan anak muda tersebut. Lalu dia menjawab, "Ya sudah, sini aku peluk kamu." Di saat inilah iblis yang menjelma sebagai anak muda itu memulai otak sesatnya ke penjaga. Dia membuat gerakan-gerakan yang membuat menimbulkan syahwat si penjaga. Sampai hasrat penjaga itu sudah terlihat, anak muda itu mengajarkan apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya, perbuatan sodomi pertama kalinya di manusia terjadilah. Di pagi harinya si penjaga terbangun dari tidurnya, dan dia melihat anak muda yang ditahan sudah tidak ada lagi. Lalu si penjaga menceritakan apa yang dilakukannya tadi malam dengan iblis yang menjelma sebagai anak muda tersebut. Dengan semangat yang bergejolak, penjaga itu bercerita ke temannya, sehingga temannya penasaran akan apa yang dirasakan dalam cerita penjaga ini, dan mencontohkan, hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukan perbuatan sesat tersebut. Hari demi hari perbuatan yang merusak moral ini menjadi kebiasaan oleh kaum Sodom. Iblislah orang yang pertama mengajarkan perbuatan dosa ini, lalu diteruskan oleh orang yang menggauli iblis dalam bentuk manusia. Setelah berhasil misi pertamanya untuk kaum Sodom laki-laki, iblis masih belum puas untuk membuat kesesatan ke kaum tersebut, hingga iblis pun menjelma menjadi manusia perempuan yang cantik, dan mempengaruhi kaum wanita, sambil memberi kabar ke mereka kaum perempuan,
bahwa laki-laki mereka sudah saling suka sama suka dengan laki-laki lain, dan kalian tidak dibutuhkan lagi oleh mereka, dan iblis mengajarkan hal yang baru kepada kaum wanita di kota Sodom tersebut, sampai mereka bisa merasakan saling mencukupi antara satu dan lainnya dalam kebutuhan biologis. Dari sinilah awal hubungan seks sesama laki-laki disebut sodomi. Nama ini diambil dari nama kota Sodom, di mana penduduk kota ini tidak ada malunya untuk melakukan perbuatan sesat ini dan mereka melakukan dengan sangat terbuka, hingga siapapun yang melintas ke kota ini, akan dipaksa untuk melakukan perbuatan rusak dan dimurka Allah ini. Hingga akhirnya, Allah mengutus Nabi Lut ke kota Sodom, untuk meluruskan apa yang telah terjadi di kota tersebut, supaya mereka di sana kembali ke jalan Allah, dan supaya tidak menjadi manusia yang sangat melampaui batas. Sangat disayangkan begitu Nabi Lut meluruskan mereka, nafsu dan pikiran mereka sudah rusak parah, tidak bisa untuk diluruskan, padahal Nabi Lut jelas berbicara dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah atau ke yang benar, malah mereka menertawai Nabi Lut, dan ingin mengusir Nabi Lut dari kota mereka, hingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan sangat menggenaskan. Sebelum terlambat untuk sahabat beriman yang sudah terlanjur masuk seperti perilaku kaum Sodom ini, kembalilah ke jalan Allah, tobatlah, supaya Allah tidak murka kepadamu. Nabi Lut jelas mengajak mereka untuk menjadi kaum yang tidak rusak moralnya dan tidak rusak pikirannya. Nabi Lut selalu berusaha untuk memperbaiki penduduk Sodom dari jalan pikiran sesatnya yang dibuat oleh iblis pertama kalinya, dan ini tercantum dalam Al-Quran. Surah 27 ayat 163, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Surah 27 ayat 165, mengapa kamu mendatangi jenis lelaki homoseks di antara manusia? Di surah 27 ayat 166, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk dijadikan sebagai istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Di surah 27 ayat 167, mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Dan surah 27 ayat 168, dia, Nabi Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Dan akhirnya kaum Sodom dihukum Allah dengan sangat mengerikan. Dan inilah yang terjadi di kaum pelangi saat ini, mereka saling suka antara laki ke laki lainnya, begitu juga perempuannya, mereka saling suka terhadap sesama jenisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat yang baik dalam hidup, di atas dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.